mazhab terkenal di Indonesia, yakni bagaimana biografi tentang Imam Syafi'i. Maka dalam kesempatan ini saya coba membacakan biografi yang terdapat dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Abi Zakaria Yahya bin Sharif An-Nawawi wa nafa'ana bi ulumihi wa usulihi wa furu'ihi. Semoga Al-Imam Nawawi Allah berikan keberkahan, Allah berikan berbagai macam kebaikan atas apa yang disusun, atas apa yang ditulis mengenai Imamuna Al-Imam Syafi'i. Dan tentu semoga Allah memberikan manfaat yang luar biasa, keberkahan yang sangat luas, dan juga tentu kebaikan yang sangat dalam kepada Imam Syafi'i, karena melalui beliaulah kemudian kita banyak merujuk berbagai macam perkara-perkara hukum praktek dalam ibadah. Baik, saya coba membacakan saja bagaimana kemudian biografi daripada Imam Syafi'i. Namun sebelumnya saya coba jelaskan fi nasabi Syafi'i rahimallahu wa tarafu min umurihi wa ahwalihi, yakni bab yang menjelaskan fi nasabi Syafi'i, mengenai nasab daripada Imam Syafi'i rahimallahu, semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayang, wa tarafu min umurihi wa ahwalihi, dan sekelumit daripada min umurihi wa ahwalihi dan keadaannya. Huwal imamu Abdullah Muhammad ibnu Adris ibni Abbas ibni Usman bin Syafi'i ibni Syaib ibni Abdullah ibni Abdi Yazid bin Hasim ibni al-Muttalib ibni Abdi Manab ibni Qusay al-Qurasiyu al-Muttalibiyu as-Safi'iyu al-Hijaziyu al-Maqiyu. Nama lengkap daripada Al-Imam Syafi'i adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' ibni Sa'ib bin Abdullah bin Abdi Yazid bin Hasim bin Ibnil Muttalib bin Abdi Manab bin Qusay al-Qurasiyu al-Muttalibiyu as-Safi'iyu al-Hijaziyu al-Maqiyu. Yaltaqi, maka bertemu secara nasab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi Abdi Manab, di dalam nasab Abdi Manab. Wa qad aktsaral ulama'u, dan sungguh kebanyakan para ulama, minal musannafati fi manaqibi, di dalam menyusun dalam biografi As-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimallahi, semoga Allah memberikan rahimallahu, semoga Allah memberikan kasih sayang, wa ahwalihi, dan keadaannya, minal mutaqaddimina, daripada ulama-ulama terdahulu. Daud Az-Zahiri, sebagaimana Al-Imam Daud Az-Zahiri, wa akharina, dan yang lainnya. Wa minal mutaakhirina, dan adapun ulama-ulama mutaakhirin, kal Baihaqi, seperti Al-Imam Baihaqi, wa khala'iqa la yuhsuna, dan berbagai macam para ulama-ulama la yuhsuna, yang tidak terbatas, tidak bisa dihitung banyaknya. Wa min ahsaniha, dan di antara tulisan-tulisan itu, ahsaniha, yang paling bagus,
mutafarriqati kalamil a'immati fi dzalika, di dalam wa min ahsaniha, dan di antara tulisan-tulisan biografi tentang Al-Imam Syafi'i, ahsaniha yang paling bagus, tasniful Baihaqi, adalah tulisan daripada Imam Al-Baihaqi. Wa huwa mujalladatani, di dalam kitab itu Imam Al-Baihaqi terdapat 2 jilid, mustamilatani ala nafaisa min kulli fan, yang menjelaskan tentang informasi-informasi ala nafaisa yang berharga, min kulli fan, dari berbagai macam disiplin ilmu. Waqad sara'tu, dan sungguh aku memulai, ana fi jam'i, di dalam kumpulan-kumpulan mutafarriqati, beraneka ragam, kalamil a'immati, ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan para imam fi dzalika, pada yang demikian itu. Wa jama'tu, dan aku mengumpulkan, min musannafatihim fi manaqibihi, di dalam tulisan-tulisan para ulama, fi manaqibihi, dalam menjelaskan biografi Imam Syafi'i. Wa min kutubi ahli tafsir, yang aku kumpulkan daripada kitab-kitab ahli tafsir, wal hadis, dan para ahli hadis, wa tarikh, dan para ahli-ahli sejarah, wal akhbar, wal fuqaha'i, dan para ahli-ahli fikih, wal zuhad, dan orang-orang ahli zuhud, wa ghairihim, dan yang lainnya, fi musannifin, di dalam penyusunan mutawassitin, menengah, bainal ikhtisar, di antara ringkasan, wat tatwili, dan juga yang panjang. Wazkuru, dan aku menyebutkan fihi, di dalam manaqib itu, insya Allah, jika Allah berkehendak, min nafaisi, daripada perkara-perkara yang berharga, ma la yastagni, yang harus diketahui, talibu ilmin an ma'rifatihi, bagi orang-orang yang menuntut ilmu, bahwasanya mereka harus mengetahui, la siyama, terutama mereka al-muhaddisu, para ahli-ahli hadis, wal faqihu, dan para ahli-ahli fikih, wala siyama, dan juga terutama mereka muntahilu mazhab Syafi'i, para pengikut-pengikut mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Wa arju, dan aku memohon, min fadlillah, daripada keutamaan Allah, ayyuwaffiqani, untuk memberikan taufik kepadaku, li'itmamihi, di dalam menyempurnakan ahsanil wujuh, kitab ini menjadi baik, begitu. Wa amma hadzal maudi'u, dan tatkala aku menempatkan ini, alladzi, yang nahnu, kami fihi, di dalamnya, fala yahtamilu, dan tidak membawa, illa, kecuali al-isyarata, menurut isyarah, ila ba'di, daripada sebagian, tilka, itul maqasid, tujuan, wa zamza wa ramza, dan menyinggung, ila atrafi, kepada sebagian, min tilkal kulliyati, daripada itu secara umum, wal ma'aqidi, dan kompleks. Fa'akulu, dan aku musta'inan, memohon, billahi, kepada Allah, mutawakkilan, dan menyerahkan, alaihi, atas Allah, wa mufawwidan, dan menyerahkan, amri, urusanku, ilahi, kepada Allah. As-Syafi'iyu, Imam Syafi'i, Qurasiyun, berasal dari nasab Quraisy, Muttalibiyun, jadi Quraisy Muttalibi, bi ijma'i ahlin naqli, dengan kesepakatan atau ijma' daripada ahli sejarah, min jami'it tawaifi, dari seluruh kelompok, wa ummuhu, dan ibunya Imam Syafi'i, Azdiyatun, berasal dari Bani Azad, waqad, dan sungguh,
telah mengukuhkan al-ahaditsus sahihatu daripada hadis-hadis sahih fi fadailin Quraisyin di dalam menjelaskan keutamaan bangsa Quraisy. Wan aqada, selain itu ijma'ul ummati ala tafdilihim, telah ijma, telah sepakat para ulama ala tafdilihim, atas keutamaan mereka ala jami'i qabail Arab, atas seluruh kabilah-kabilah Arab, wa ghairihim, dan yang lainnya. Wa fi sahihaini, dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya terdapat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-immatu min Quraisyin, para pemimpin itu berasal dari bangsa Quraisy. Wa fi Sahih Muslim, dan di dalam Sahih Muslim, an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu tabaun, banyak manusia mengikuti li Quraisyin, kepada bangsa Quraisy, fil khairi, di dalam kebaikan, wasyarri, dan di dalam keburukan. Wa fi kitab Tirmizi, dan di dalam kitab Tirmizi, ahadisu fi fadail azd, di dalam menjelaskan tentang keutamaan suku Azad. Faslun fi maulidis Syafi'i radhiyallahu anhu wa fatihi wa zikri nabadi min umuri wa halatihi. Pasal penjelasan tentang fi maulidi, lahirnya Asy-Syafi'i, al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, wafatihi, dan wafatnya, wa zikri, dan menyebutkan nabadhi min umuri, ringkasan tentang perkara-perkara terkait pada Imam Syafi'i, wa halatihi, dan keadaan daripada Imam Syafi'i. Wa ajma'u, dan sepakat, annahu, bahwasanya, siapa yang sepakat di situ? Para ulama tentunya. Annahu, bahwasanya Imam Syafi'i wulida, dilahirkan sanata khamsina wa mi'atin, yakni pada tahun 150 Hijriah. Wa hiya sanatul lati tuwfiya fiha Abu Hanifah rahimahullah. Dan tahun itu, tahun di mana al-Imam Syafi'i dilahirkan, tuwfiya, wafatnya, fiha, pada tahun itu, Abu Hanifah rahimahullah, yakni al-Imam Abu Hanifah. Jadi kelahiran Imam Syafi'i berbarengan tahunnya pada saat tahun di mana Imam Abu Hanifah wafat. Wakila, dan dikatakan, innahu, bahwa sesungguhnya, tuwfiya fil yaum, wafatnya pada hari itu, alladzi ulida fihi Syafi'i. Ada juga yang mengatakan, namun pendapat ini lemah, pada hari di mana Imam Abu Hanifah wafat, maka pada hari itu juga Imam Syafi'i dilahirkan. Walam yasbut, dan tidak ada kesepakatan at-taqidu, di dalam persatuan bil yaum, pada hari itu. Jadi tidak ada ulama yang sepaham atau sepakat secara mutlak tentang bagaimana hari itu, di mana hari Imam Abu Hanifah wafat dan bersamaan dengan Imam Syafi'i lahir. Tsummal masyhuru, kemudian sangat masyhur, alladzi alaihi jumhuru, yang atasnya itu merupakan jumhur, anna Syafi'iyya, bahwasanya Imam As-Syafi'i ulida bi Ghazzah, dilahirkan di Ghazzah. Ghazzah ini adalah satu daerah di Palestina saat ini. Wakilah, dan dikatakan, ada juga yang mengatakan bi Asqalan, yaitu dilahirkan di Asqalan. Sebenarnya Ghazzah itu kota besarnya, di Ghazzah itu ada kota kecilnya namanya Asqalan, gitu. Wahuma, dan keduanya, min aradil muqaddasati, yakni baik di Ghazzah maupun di Asqalan, merupakan terletak di tanah suci, allati barakallahu fiha, yang Allah berikan keberkahan padanya, yaitu terdapat dalam surah Al-Isra ayat pertama, pada saat Nabi SAW
dijelaskan peristiwa Isra Mi'raj. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi kota Palestina itu diberkahi oleh Allah begitu, dan itu tempat di mana Al-Imam Syafi'i dilahirkan. Fa innahuma, karena sesungguhnya kedua itu baik di Gaza maupun di Askolan, ala nahwi marhalataini min Baitul Maqdis, terletak kedua marhalah daripada Baitul Maqdis. Summa, kemudian humila pindah ila Makkah, Al-Imam Syafi'i pindah kepada kota Mekah. Wa huwa ibnu sanataini, pada saat itu Al-Imam Syafi'i berusia 2 tahun. Wa tufiya bi Misra sanata arba'in, dan wafat di Mesir pada bi Misra sanata arba'in wa mi'atain, yakni tahun 204 Hijriah. Wa huwa, dan dia ibnu arba'in wa khamsina sanatan, pada usia berapa Al-Imam Syafi'i wafat? Wa huwa ibnu arba'in wa khamsina sanatan, yakni pada usia 54 tahun. Qala Ar-Rabi'u, telah berkata Imam Ar-Rabi, tuwfiya Syafi'iyu rahimallahu lailatal jumu'ati ba'dal maghribi. Wafatnya Imam Syafi'i pada saat malam Jumat setelah maghrib. Wa ana indahu, dan aku, kata Imam Ar-Rabi'i, indahu, berada di sisinya. Wa dufina ba'dal asri, dan dimakamkan setelah asar, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Akhira yaumin min Rajab, yakni hari terakhir daripada bulan Rajab, sanata arba'in wa mi'atain, yakni 204 Hijriah. Wa qabruhu, dan dikuburkan radhiyallahu anhu Al-Imam Syafi'i di Misra, di kota Mesir, alaihi, atasnya, min jalalatin, dan terdapat tanda-tanda keagungan, walahu, dan baginya Al-Imam Syafi'i, minal ihtirami, mendapatkan berbagai macam penghormatan, mahwala ikun, yang layak, bimansibin, dengan kedudukan, dzalika al-imami, sebagai seorang imam mujtahid. Qala Rabi'u, telah berkata Al-Imam Rabi', ra'aitu, aku melihat, fil manami, di dalam mimpiku, annah, bahwasanya Adam alaihi salam, bahwasanya Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam mata, telah wafat. Fasa'altu an dzalika, maka aku bertanya tentang perkara itu. Faqila, maka dikatakan, hadza mautu a'lami ahlil ardi. Dan apa jawabannya? Bahwa ini adalah mautu, tanda daripada kematian, a'lami ahlil ardi, orang yang banyak ilmu, begitu, banyak pengetahuan daripada penduduk bumi. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, allama Adam al-asma'a kullaha, telah mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam nama-nama satu benda. Famakana, maka tidak berapa lama, ila yasiron, kecuali sedikit, hatta mata Syafi'i, maka meninggallah Imam Syafi'i. Wara'a ghairuhu, dan ada juga yang bermimpi selain itu, lailata mata Syafi'i, pada malam di mana Imam Syafi'i meninggal, qailan yaqulu lailata matan nabi, maka malam itu adalah malam yang sama dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasa'a yatiman fi hijri ummihi fi qillatin minal ais. Nah, memang kalau kita ngelihat keterangan kitab ini, rata-rata orang besar tuh ya hidupnya awalnya memang luar biasa prihatin begitu. Wa nasa'a yatiman, dan Imam Syafi'i ini tumbuh dalam keadaan yatim. Makanya ada satu keterangan, laisal yatiman mata waliduhu innal yatima yatimul ilmi wal adab. Dengan menghibur tentunya bagi anak yatim bahwa kematian bapak itu bukan pertanda bahwa itu menjadi anak yatim. Walakin, akan tetapi, innal yatima, yang dimaksud dengan orang anak yatim itu
yatimul ilmi wal adab, orang yang nggak punya ilmu, nggak punya akhlak. Begitu. Wa nasa'a yatiman, maka tumbuh al-Imam Syafi'i yatiman dalam keadaan yatim, fi hijri ummihi, di dalam asuhan ibunya, fi qillatin minal ais, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Wa diki halin, di masa remajanya, wa kana fi sibah, dan pada masa wa kana fi sibahu yujalisul ulama, pada masa remajanya yujalisul ulama, dia sudah berguru kepada berbagai macam para ulama. Wa yaktubu, dan menulis ma yastafidu fil idham. Ini menjadi pukulan besar tentu buat kita. Bagaimana Al-Imam Syafi'i dalam keterbatasan finansial, namun tidak mengurangi semangat dia dalam belajar. Bahkan bayangkan saja, wa yaktubu ma yastafiduhu fil idham. Idham itu semacam buku catatan yang terbuat dari tulang-tulang. Jadi menulis di tulang-tulang itu. Bagaimana kalau kita melihat keadaan kita sekarang dengan berbagai macam alat yang canggih, yang sudah kemudian memenuhi standar lah. Itu luar biasa. Bagaimana Imam Syafi'i di dalam keterbatasan itu, terus kemudian mampu menggunakan keterbatasan itu menjadi kelebihan. Dan tentu semangat itu menjadi penting. Dari sini kita pahami bahwa semangat terhadap ilmu akan menentukan bagaimana dia mendapatkan ilmu. Begitu. Manjada wajada. Wa nahwiha, dan berbagai lainnya. Hatta mala'a minha khobaya, sampai kemudian tulang belulang itu sebagai catatan itu memenuhi daripada dia punya tempat tinggal. Khobaya itu bisa juga dimaknai tenda, begitu. Wa an Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi, dari riwayat Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi, qala, beliau berkata, kana Syafi'i rahimahullah, bahwasanya Imam Syafi'i awal-awalnya itu fi ibtidai amrihi yatlubu si'ra. Al-Imam Syafi'i itu awal-awalnya, pada mula-mulanya beliau belajarnya justru mempelajari tentang syair, begitu. Wa ayyamal Arab. Ayyamal Arab itu sejarah tentang bangsa-bangsa Arab. Wal adab, dan juga sastra, begitu. Makanya di berbagai kampus Islam ada fakultas adab, itu belajar tentang sastra. Summa akhoda, kemudian. Nah, ini kalimat summa ini tentu atopnya bukan menggunakan waw, tapi menggunakan summa. Ada jeda waktu di antara kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya, atau keadaan sebelumnya dengan keadaan setelahnya. Jadi setelah dia beberapa lama belajar syair, belajar adab, kemudian belajar daripada sejarah Arab, kemudian dia baru belajar summa akhadha fil fiqhi, kemudian dia belajar tentang fikih. Lain cerita kalau atopnya menggunakan fa. Jadi fa akhadha fil fiqhi, itu berarti waktunya tidak tidak lama, tetapi berlangsung setelah ini. Tapi karena menggunakan atop summa, maka ada jeda waktu setelah belajar ini, kemudian baru belajar fikih ba'du dan setelahnya. Qala, dan berkata, wa kana sababu akhdhi fil ilmi, sebab daripada Al-Imam Syafi'i kemudian mengambil ilmu fikih, annahu, bahwasanya beliau kana yauman, pada satu hari, yasiru ala dabbatilahu, mengendarai, menaiki hewan tunggangannya, misluka yajhabu bi muru'ati fi misli hadza. Wa khalafahu katibun li abi. Dia itu wa khalafahu katibun li abi. Katibun ini adalah sekretaris. Jadi
Imam Syafi'i itu ketika mengendari seekor tunggangan hewan itu ditemani oleh khatib li abi, jadi sekretaris bapaknya. Makanya di struktur NU itu ada rois, ada khatib, ada awan, ada tanfiz. Ya, khatib itu adalah sekretaris. Gitu. Fatamatsala Syafi'i, jadi sekretarisnya dalam NU itu sekretaris Suriah. Gitu. Kalau tanfiz tentu ada ketua dan sekretaris secara sendiri. Fatamatsala Syafi'i, maka melantunkan al-Imam Syafi'i bi baiti syi'rin, bait-bait syair, faqara'ahu katibun abi bisautihi. Begitu. Bisautihi itu cambuk. Jadi mencambuk atau memukul si sekretaris bapaknya itu dengan cambuk kepada Imam Syafi'i, lantaran Imam Syafi'i kemudian mengumandangkan syair. Begitu. Sumaqala, kemudian berkata si sekretaris bapaknya itu lahu kepada Imam Syafi'i, misluka yazhabu bi muru'ati fi misli hadza. Kenapa engkau menggeluti perkara-perkara tentang syair itu? Begitu. Aina anta minal fikih. Seharusnya engkau itu belajar ilmu fikih, begitu kata sekretarisnya daripada bapaknya itu. Fahadzahu zalik, maka bergetarlah Imam Syafi'i atas kalimat itu. Faqasada mujalasata Zinji Muslim ibni Khalid. Maka faqasada, tidak lama setelah kejadian itu, mujalasata Zinji ini negro ya, Zinji ini maka kemudian Imam Syafi'i mengaji atau mujalasah kepada seorang pria berkulit hitam namanya Muslim ibni Khalid, begitu. Wa kana mufti Makkah, dan Muslim ibni Khalid ini adalah mufti di kota Makkah. Tsumma, kemudian qadima alaina, datang atas kami, falazima, kemudian melazimkan kepada atau belajar kepada Malik ibn Anas, kepada Imam Malik bin Anas, wa ani Syafi'i rahimahullah, dan adapun Imam Syafi'i rahimahullah qala, telah berkata, kuntu, aku unzuru fi sa'ri. Jadi kata Imam Syafi'i, dulu aku belajar fi syi'ri, di dalam ilmu syair, farataqaitu aqabatan bi Mina, maka kemudian aku naik ke dataran tinggi di kota Mina, faida sautun, dan tiba-tiba aku mendengar min khalfi, suara di belakangku, alaika bil fiqhi, maka bagimu adalah ilmu fikih. Wa an al-Humaidi, dan ada juga riwayat dari al-Imam al-Humaidi qala Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i, kharajtu atlubun nahwa, aku keluar untuk belajar ilmu nahwu wal adab, sastra. Falakiyani Muslim ibnu Khalid, maka aku bertemu dengan Muslim bin Khalid az-Zinji, orang yang berkulit hitam itu. Faqala, kemudian dia berkata, ya fata, wahai anak muda, min aina anta, dari mana engkau? Qultu, aku menjawab, min ahli Makkah, dari kota Makkah, aku berasal dari Makkah. Qala, maka berkata lagi Muslim bin Khalid, aina manziluka, di mana tempat tinggalmu? Qultu, kemudian aku menjawab, si'bun bil Khaib, di Bukit Khaib. Qala, telah berkata Muslim bin Khalid, min ayyi qabilati anta, dari kabilah mana engkau? Qultu, maka aku menjawab, min Abdi Manaf, dari kabilah Abdi Manaf. Qala, bakhin. Nah, ini kalimat yang bukan bakhin itu semacam gumaman gitu, gumaman, kalimat yang ya begitulah, Allah begitu, aduh begitu, kayak gitulah. Laqad sarrafakallah, sungguh
Allah memuliakan engkau fid dunya, di negeri atau di alam dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Ala ja'alta fahmaka fi hadzal fiqhi fakan ahsana bika. Maka jadilah engkau di dalam pemahaman engkau fi hadzal fiqhi, di dalam ilmu fikih, fakan ahsana bika, itu lebih baik bagimu. Begitu. Nah, itu bagaimana sejarah daripada Al-Imam Syafi'i kemudian belajar daripada ilmu fikih. Baik, saya pikir cukup. Nanti kita lanjutkan kepada bagian kedua. Bagaimana summa rahala Syafi'u min Makkah ilal Madinah. Bagaimana Imam Syafi'i kemudian meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, qasidan al-akhdha an Abi Abdul Malik ibni Anas rahimallah, dalam rangka belajar mengambil ilmu kepada Imam Anas, kepada Imam Malik bin Anas. Ya, bagaimana kemudian ketika bertemu dengan Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i membaca kitab daripada Imam Malik Al-Muwatta dan menghafalkannya di depan daripada Imam Malik, dan kemudian membuat kagum daripada Imam Malik. Itu adalah bagian pertama daripada penjelasan tentang bagaimana Imam Syafi'i. Nanti insya Allah kita lanjutkan kepada bagian kedua, bagaimana kisah Imam Syafi'i. Tadi kita sudah dapat di bagian pertama ini bagaimana keturunan daripada Imam Syafi'i bertemu dengan Rasul pada nasab yang mana, ternyata pada nasab Abdul Manaf. Dan bagaimana kemudian Imam Syafi'i kecil itu yatim dengan berbagai macam kesulitan ekonomi, namun tidak patah semangat di dalam mencari ilmu, bahkan menulis ilmu-ilmu itu di tulang-tulang, sampai tulang-tulang itu kemudian memenuhi rumah atau tempat tinggal daripada Imam Syafi'i. Terus kemudian Imam Syafi'i kita mendapatkan sejarah mulainya bagaimana pertama kali Imam Syafi'i belajar fikih. Ternyata ilmu yang dipelajari oleh Imam Syafi'i bukan fikih, melainkan ilmu adab, ilmu sejarah bangsa Arab, ilmu syair, sampai kemudian sejarah bagaimana Imam Syafi'i kemudian belajar daripada ilmu fikih. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada bagian kedua tentang perjalanan Imam Syafi'i menuntut ilmu, perjalanan Imam Syafi'i di Madinah, perjalanan Imam Syafi'i di kota Baghdad atau Irak, lantas kemudian kembali ke kota Mesir sampai kemudian wafat beliau dalam usia 54 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.